Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada saluran yang sama. Sudah lama saya baru upload video. Kali ini saya mau review teman-teman ya, sesuatu alat, yaitu alat ukur untuk mengukur kecepatan RPM ataupun untuk mengukur putaran-putaran dari permesinan. Seperti apa alat ukurnya dan bagaimana cara pemakaiannya, dan bentuknya bagaimana, dan harganya berapa, dan belinya di mana. Oke, saya akan memberikan secara jelas dan terperinci sama teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang masih awam, yang belum paham cara penggunaannya alat ukur RPM ini. Kita sama-sama simak, dan saya juga masih baru ya menggunakan alat semacam ini. Dan alat ini sangatlah berguna untuk teman-teman semua yang para pengguna mesin-mesin, baik mesin penggilingan padi, mesin-mesin yang lainnya seperti mobil, motor, dan roda-roda yang lainnya. Sangatlah berguna untuk menentukan jumlah ukuran ataupun jumlah kecepatan dari ukuran putaran suatu benda ataupun objek yang berputar. Karena ada banyak sekali kepentingan-kepentingan mengenai harus diketahuinya jumlah putaran pada suatu permesinan ini. Sebelum lanjut ke tutorialnya ataupun ke pembahasannya, review alat ini, saya mohon untuk berbagi dulu. Silakan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol merahnya, yaitu tombol subscribe-nya, silakan diklik dulu, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Oke, teman-teman semua, inilah seperti ini ya. Saya membeli satu alat ukur ya, yang semacam ini. Ini kardusnya bagian luarnya ya, digital meter, modelnya DT2234C, digital fotometer. Nah, seperti ini. Kita sama-sama buka ya, apa saja isinya di dalamnya. Nah, ini bungkusnya seperti ini ya. Sama ada buku manual booknya ya, untuk teman-teman yang ingin mempelajarinya. Di sini bisa cara penggunaannya di sini. Dan ini alatnya semacam ini. Ya, macam ini ya. Dan ini untuk ininya, lasernya di sini. Ini ada tombol-tombolnya, dan ada baterainya juga di sini, baterai yang 9 volt, baterai kotak rabbit ya. Kemudian ada stiker macam ini. Oke, teman-teman semua bisa dilihat dengan dekat ya. Sekali lagi di sini. Nah, ini tipenya ya, DT2234. Di sini ada tombol untuk tesnya di sini, dan di sini memori ya, dan di sini tempat baterainya di sini ya. Kita masukin baterainya ya. Ini baterai kecil ini, jangan sampai terbalik cara pemasangannya ya. Nah, ini ya, jangan terbalik teman-teman ya, ini ya. Jadi di sini ada tandanya di sini ya. Di sini plus, dan di sini ada min ya. Jadi yang kecilnya di sini plus, ini yang kecil ya. Tanda yang kecil ini. Yang kecil. Ini kan besar, ini kecil ya. Nah, yang kecilnya itu di sini plus. Sini yang besarnya ini min ya. Di sini juga ada nih tandanya di sini. Di dalam ini ya. Di sini ada tandanya min plusnya di sini. Jangan sampai terbalik pemasangannya. Nah, cara pasangnya teman-temannya ini sangat mudah. Jadi jangan begini ya teman-teman ya. Harus ini dulu bagian bagian pantatnya dulu dimasukinnya, baru kepalanya, supaya mudah. Nah ya, nah macam ini. Tuh ya, langsung masuk kan. Ini jangan sampai terbalik ini. Kalau terbalik terbakar ya. Pemasangan ini kalau terbalik terbakar ini alat ini ya.
Jadi jangan sampai terbalik, jadi harus dilihat dulu mana minnya, mana plusnya, harus pas ke min plusnya ya. Nah, oke, kalau sudah dipasang macam ini, kita tutup. Kita tutup. Nah, ini udah selesai ditutup ya. Kita tes dulu ini nyala atau tidak. Nah ya, bisa teman-teman lihat ini sudah menyala alatnya. Bisa lihat ya. Oke. Nah ini di sini ada nanti angkanya teman-teman ya. Kalaupun ini dipijit tesnya di sini, keluar angka di sini ya. Di sini tanda ini akan menunjukkan jumlah putaran yang kita fokuskan ke suatu benda gitu ya. Jadi cara pemakaiannya cukuplah mudah teman-teman ya. Cukup mudah sekali ini, anak kecil juga bisa ya. Hanya di center saja ke objeknya, nanti akan keluar angkanya di sini. Akan keluar. Nah, alat ini teman-teman ya, bermacam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi teman-teman harus jeli juga untuk melihatnya. Dan kita untuk para pengguna, untuk para penggilingan padi ataupun yang buat pribadi lah, yang murah-murah begini aja juga cukup bagus teman-teman ya. Dan saya juga memakai ini cukup awet, cukup lama cukup awet teman-teman ya, karena sekali-kali. Dan kegunaan lainnya selain untuk mengetahui alat ini untuk putaran-putaran tadi, apa sih kegunaannya? Kok udah diketahui RPM-nya sekian, udah aja. Bukan begitu teman-teman, nanti teman-teman ada kegunaan lain dari alat ini. Pertama misalnya teman-teman pengguna suatu mesin ya, orang lain misalnya, oh bagus pengolahan dari pengolahan dari industrinya itu bagus. Kalau kita jelek, kita pengen meniru berapa sih putaran dia. Nah, kita ngantongin ini aja, kita ukur putaran mereka berapa. Nah itu ya, jadi kita ada gunanya ini. Ataupun kita menanya ke yang lain, berapa sih ya putaran kamu, putarannya berapa RPM gitu, sekian. Nah ya, jadi bisa diketahui sama alat ini. Nah, untuk penggunaannya langsung ke lapangan, oke, kita sama-sama kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, di sini ada alat ini kita bawa. Saya hanya bisa mempraktekkan ke suatu roda saja, dan cara penggunaan ke yang lainnya pun sama ya. Oke, teman-teman semua, saya mau mencoba mengukur jumlah putaran kepala bubut ini ya. Nah, ini kepala ini. Nah, ini. Jadi putaran ini, kecepatannya dan jumlah putarannya bisa diketahui dengan mengukur pakai alat ini. Bagaimana caranya ya? Oke, kita dekatin dulu ya kameranya. Nah, ini saya mau coba mengukur bagian ini ya, bagian belakangnya, supaya jelas nih kelihatan. Nah, ini ya kepala ininya, dites dulu ya. Nah, macam itu putarannya ya. Jadi kita bisa melihat hasilnya nanti. Nah, karena ini yang mau diukur, ini ya putaran ini, poli ini yang mau diukur. Jadi ini harus ditempel stiker ini ya. Nih stikernya ini harus ditempel ini. Jadi ini dibuka ini ya. Nah, ini persis semacam sokot light lagi. Kita ngambil sedikit aja nih. Oke. Nah, ini segini aja cukup. Kita tempel di sini. Oke. Dan ini alatnya. Ini cara memijitnya adalah ini ya. Tombol tes ini dipijit dan diarahkan ke sini. Ke sokot light ataupun ke stiker yang sudah kita tempel ini. Kita tes dulu. Nah, ini ke sini ya. Oke, kita putar.
dicoba ya, dipijit. Oke, angkanya kelihatan ya. Nah, angkanya bisa kelihatan ya. 7.858 rpm. Kita lebih dekat lagi, dicoba ya, dipijit. Nah, ini udah dipijit. Angkanya ini menunjukkan 7.877. Berarti putaran ini 7.877. Sekali lagi, kita pijit lagi. Sama 7.877. Nah, sekarang saya mau membuka stiker ini ya. Stiker yang tadi ini mau dibuka ya, dilepas. Oke, ini udah dibuka ya. Stikernya udah dilepas. Dan kita coba ini diukur di sini tanpa stiker, apa bisa atau tidak. Oke ya, ternyata sama sekali tidak naik teman-teman, tidak ada angka yang naik. Jadi harus dipasang stiker di situ. Nah, sekarang saya mau coba di sini ya. Ini ibaratnya kipas angin aja ya, macam kipas angin ini. Jadi kalau kita mengukur kipas angin, di baling-balingnya kita pasang stiker macam ini ya, di baling-balingnya aja. Coba di sini ya, dicoba. Kita tes lagi. Oke, bisa teman-teman lihat hasilnya sama ya, 7.800 sekian ya, hasilnya sama. Nah teman-teman ya, tadi ini harus dipasang socket light ya di sini ya. Jadi di tempat yang mau kita ukur harus dipasang stiker ini ya. Nah, ini kenapa harus dipasang stiker semacam ini? Harus ditempel stiker di sini. Sedangkan kalau tidak ditempel, alat ini tidak berfungsi ya. Jadi ini dipasang stiker di sini ya. Fungsinya adalah ini untuk menentukan 0 ya, titik 0 di sini, ataupun top, ataupun di sini titik topnya ya di sini. Jadi untuk menghitung putaran adalah dari top ini gitu ya. Setiap ini berputar, itulah yang terjadi hitungan dari alat ini. Makanya harus dipasang stiker ini ya. Ini bagaimana kalau tidak ada stiker? Kalaupun misalnya bawahnya udah habis stiker ini, bisa kita gunakan dengan apa saja yang sifatnya putih ya. Stiker ini sepertinya seperti socket light ya, yang putih, warna putih itu socket light yang suka dibikin variasi motor itu ya. Nah, ini ditempel di sini. Dan kalaupun tidak ada socket light, misalnya apa saya yang putih di sini pakai cat atau apa ya yang putih di sini. Yang penting ini untuk menandakan titik nolnya ada di sini yang mau kita ukur. Nah itu teman-teman ya. Ini saya hanya sekedar apa namanya berbagi saja. Seandainya stiker ini udah habis bawahnya, apa yang harus kita pakai. Nah itu apa saja silakan dipergunakan. Yang penting warnanya berbeda dengan warna yang mau kita ukur. Kalau ini hitam, ini harus putih gitu ya. Kalau ini putih semua, masa harus dipasang putih lagi? Berarti harus yang hitam, socket light hitam. Jadi harus berbeda dengan objek yang mau kita ukur. Ya, ini saya mau memperlihatkan saja. Ini adalah mesin poles beras ini ya. Jadi alat ini sangat mudah sekali untuk diukur ataupun diketahui jumlah putarannya. Jadi putaran yang mana yang mau kalian ukur ya. Misalnya mau mengukur poli ini ya. Poli ini.
Ini dipasang saja stiker di sini teman-teman ya. Ini tinggal tempel aja di sini ya. Nanti kalaupun si polinya udah berputar ataupun lagi berputar, kita difokuskan aja ini dengan alat ini ke sini ya. Dan juga misalnya kalau mengukur ini tinggal nempel di sini aja, ataupun mau mengukur asnya juga di sini tempel aja di sini stikernya dan nanti difokuskan ke sini. Nah, untuk mengetahui jumlah putaran pada mesin poles ataupun mesin-mesin yang lain ya, yang vitalnya yang harus ditanyakan, karena kalau diukur dari polinya dengan asnya itu berbeda Kang ya. Putaran as dengan putaran poli berbeda RPM-nya, jumlah RPM-nya. Nah itu, jadi harus teman-teman mengetahui juga. Kadang-kadang ada yang banyak yang menanyakan, Kang, putaran mesin IC Akang berapa RPM gitu ya. Nah ini yang ditanyakan, apanya yang ditanyakan, apakah poli apakah as. Jadi untuk putaran as dan poli berbeda ya putarannya. Bahkan kalau dilihat dari putaran poli ini bermacam-macam, karena poli itu berbentuknya macam-macam. Begitu ya, ini hanya sekedar sepintas saja, nanti akan saya jelaskan juga pada video yang akan datang ya. Nah itulah teman-teman semua ya, saya hanya sekedar review saja masalah penggunaan alat ini. Alat ini sekali lagi saya katakan ya, ini sangat simpel sekali, mudah dibawa-bawa kemana-mana, dan angkanya pun ini displaynya cukup besar dan mudah dilihat, walaupun di tengah terik matahari ataupun malam hari ini ya cukup mudah dilihat, dan juga mudah dibawa-bawa kemana-mana ini ya. Ini cukup enteng dan cukup murah meriah ya, bagi saya ini cukup terjangkau harganya ya, dan sangat kuat sekali. Ini saya hampir kurang lebih hampir 1 tahun ini menggunakan alat ini. Alhamdulillah ini sampai saat ini masih berfungsi dengan normal, karena saya selalu dibuka ya baterainya. Kalaupun mau disimpan lama, si baterainya itu dibuka, disimpan di luar, jadi si alat ini jadi awet. Nah itulah teman-teman semua ya, saya hanya sekedar review saja tentang alat ini. Dan kalaupun ada yang penasaran, yang ingin menanyakan berapa harganya, belinya di mana, saya udah sertakan linknya di deskripsi di bawah ya. Jadi sekali lagi linknya ada di bawah di deskripsi ya, belinya di mana, harganya berapa alat ini, dan kegunaannya sama seperti ini. Nah itu, terima kasih banyak saya ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin itu satu kebodohan saya. Dan jangan lupa di subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.